Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang terdiri dari Siti Korea, Eplia Nurfajia, Tori Irmansyah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kemagnetan. Langsung saja presentasi dimulai oleh Siti Korea. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Haria. Saya sebagai pemateri pertama yaitu menjelaskan tentang pengertian magnet dan medan magnet. Nah, pengertian magnet adalah suatu benda atau bahkan yang dapat menghasilkan atau menimbulkan garis-garis benda sehingga dapat menarik benda-benda besi, baja atau benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Nah, untuk medan magnet sendiri, gejala kemagnetan dan kelistrikan sangat erat. Nah, sifat kemagnetan tidak hanya menimbulkan oleh bahan magnetik tetapi juga arus listrik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tori Irmansyah, NIM 1923021 sebagai pemateri 2, yaitu membahas tentang magnet dibagi menjadi 2 jenis, yaitu magnet alam. Magnet alam itu adalah magnet yang merupakan biji besi atau magnet bentuk besi oksida. Magnet ini pertama kali ditemukan di Magnesia dan dipergunakan pertama kali oleh bangsa Cina. Untuk contoh magnet alam itu sendiri itu berupa magnet yang tidak dibuat orang, yaitu seperti magnet gunung Ida. Sedangkan untuk magnet buatan ini sangat berbeda. Untuk magnet alam tadi, magnet buatan atau apical magnet ini bisa dibuat oleh manusia dengan bahan-bahan ferromagnetit secara kobalt, paduan baja dengan nikel dan lain-lain. Sedangkan untuk cara pembuatnya adalah ada 3 cara. Contohnya seperti yang pertama yaitu cara induksi, dan kedua itu cara gosok, dan ketiga itu dialiri arus listrik. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Ini contoh dengan magnet dialiri listrik, yaitu kenapa bisa menjadi magnet, yaitu karena ada ilmu fisika. Kabel yang dialiri listrik akan menimbulkan medan listrik dan mempengaruhi magnet tersebut menyusun besi atau baja. Hal tersebut membuat posisi magnet elementer yang semula tidak teratur menjadi seragam dan searah, sehingga akan menimbulkan atau membuat besi memiliki sifat kemagnetan. Berikut ini yaitu cara membuat magnet dengan menggosokkan magnet dan besi. Di sini saya akan menjelaskan kenapa besi dan baja yang digosok dengan magnet bisa mempunyai sifat dan kemagnetan. Besi dan baja merupakan bahan yang tersusun dari atom-atom magnet atau domain-domain yang disebut magnet elementer. Arah dan susunan magnet elementer yang dapat pada besi dan baja bentuknya tidak teratur. Ketika besi atau baja digosok menggunakan magnet tetap dalam satuan arah, menyebabkan susunan magnet elementer pada benda tersebut menjadi teratur. Baik, di sini saya akan memberi contoh, yaitu magnet induksi. Terjadinya daya magnet tersebut karena disalurkan dari magnet ke batang besi itu paku tersebut ke jarum pentul tersebut, sehingga bisa menjadi menempel karena adanya daya magnet dari magnet ke paku tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eplia Nurfajia. Di sini saya akan menyampaikan materi yang teratur tentang
jenis-jenis magnet. Di sini memiliki dua jenis magnet. Yang pertama, magnet tetap, ialah magnet yang tidak memerlukan tenaga atau bantuan dari luar untuk menghasilkan daya magnet. Jenis-jenis magnet ini pun dibagi menjadi 5. Yang pertama, magnet neodymium adalah magnet tetap yang paling kuat. Magnet neodymium ini pun dikenal juga sebagai ND, NAFB, NIB atau magnet, merupakan sejenis magnet jarang terbuat dari campuran logam atau neodymium. Yang kedua, magnet samarium okolbal ialah salah satu jenis magnet bumi yang langka karena magnet ini merupakan magnet permanen yang kuat, terbuat dari paduan samarium dan kobalt. Yang ketiga, keramik magnet. Yang keempat, plastik magnet. Yang kelima, alkinomagnet. Yang kedua, magnet tidak lengkap. Magnet tidak lengkap ini pun diartikan sebagai magnet yang tidak tetap permanen, tergantung pada medan listrik untuk menghasilkan medan magnet. Contoh dari medan magnet tidak tetap adalah elektromagnet. Yang ketiga, magnet buatan. Magnet buatan ini pun hampir seluruh magnet yang sekarang ini. Bentuk magnet buatan antara lain ialah magnet U, yang kedua magnet ladang, yang ketiga magnet batang, yang D magnet lingkaran, yang E magnet jarum. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan yaitu materi tentang dampak positif dari medan tersebut, medan magnet, yaitu contohnya seperti saluran listrik, radio atau menara ponsel, serta frekuensi, di mana pulsa medan magnet menentukan apakah berbahaya atau tidak. Misalnya, frekuensi alur listrik yang digunakan oleh rumah tangga di Amerika Serikat adalah 68 siklus per detik, atau Hertz dalam kurung Hz. Sebaliknya, frekuensi normal otak manusia selama bangun berkisar 8-20 Hz, sedangkan dalam tidur mereka bisa drop ke tingkat 2 Hz. Semakin tinggi frekuensi yang ada dalam arus listrik buatan dapat mengganggu frekuensi resona alami otak dan dalam waktu tertentu menyebabkan kelelahan seluler tersebut. Nah, untuk efek fisiologi dari medan magnet positif ini yaitu produksi asam yang serta defisiensi oksigen, edema seluler, eksaserbasi gejala yang ada, percepatan replikasi mikroorganisme dan infeksi, disorganisasi biologi, peningkatan rasa sakit dan peradangan, efek pada terjaga dan tindakan, produksi hormon katabolik, produk akhir beracun dan metabolisme, radikal bebas, serta yang terakhir itu aktivitas listrik otak meleset. Selanjutnya itu medan magnet negatif. Contohnya medan magnet negatif ini dialami orang dalam sehari-hari, diantaranya termasuk material alam, tanah, batu, dan garam, air, laut, danau, dan sungai, serta tanaman. Nah, untuk efek fisiologis dari medan magnet negatif ini diantaranya yaitu normalisasi pH, oksigen, resolusi edema seluler, mengurangi gejala, penghambatan replikasi mikroorganisme dan infeksi, normalisasi biologis, mengurangi nyeri dan peradangan, peningkatan istirahat, relaksasi dan tidur, hormon anabolik, produksi
melatonin dan hormon pertumbuhan, penghapusan racun metabolisme yang diproduksi, penghapusan radikal bebas memperlambat aktivitas kecil otak. Baik, sekian presentasi dari kami. Dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.